Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi mengenai implementasi DFA pada program Java. Di sini kelompok kami ada Stefanus Ardian dengan NIM 223909959 dan saya sendiri Tubagus Ganendra dengan NIM 223909957. Untuk penjelasan presentasinya akan dijelaskan oleh Stefanus Ardian dan saya untuk bagian menjelaskan mengenai programnya. Langsung saja pengertiannya. Pengertian DFA. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Terus pada DFA perpindahan state null tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Di DFA itu terdiri atas 5 tuple. Ada I, sigma, S, dan si transisi. Q itu himpunan semua state. Sigma itu himpunan simbol inputnya, dan S itu initial state atau dimulainya state, dan F itu himpunan state akhir atau final state-nya. Di sini ada contoh DFA-nya. Di sini tuh key ini. Di sini ada key, yaitu himpunan semua state. Berarti di sini ada S0, S1, S2, dan S3. Dan ada sigmanya, yaitu yang ini D, A, D, dan A. Terus ada S atau initial state-nya yaitu S0. Ada final state-nya di S3 ini. Nah, di sini ada fungsi transisinya. Jika S0 membaca A, maka akan berjalan ke S0 lagi. Di gambar S0 membaca A, maka akan kembali ke S0. Jika S1 membaca A, maka akan mengarah ke state S2. Jika S1 membaca A, maka akan berarah ke S2. Itu membaca B, maka akan kembali ke S1. Di gambar S1 membaca B, maka akan kembali lagi ke S1. Mungkin seperti itu saja contohnya, dan kita akan lanjut ke contoh programnya. Baik, kemudian untuk penjelasan programnya, untuk bagian pertamanya, yaitu ada bagian untuk menentukan transisi stabil sesuai dengan gambar yang dibuat. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 5 baris array. Di sini ada S0, 1, 2, dan 3. Lalu ada A, 0, 2, 3, dan 2. Lalu B, 1, 1, 1, dan 3. Untuk S0, apabila S0 mendapatkan A, maka akan kembali kepada 0. Lalu untuk S1, bila S1 mendapatkan string A, maka dia akan mengarah pada S2. Dapat dilihat di sini. Kemudian untuk S2, apabila mendapatkan fungsi inputan A, maka dia akan mengarah pada S3. Begitu juga berlaku pada bagian B. Lalu di sini ada char start state-nya, yaitu untuk menentukan start state-nya. Di sini start state-nya adalah key 0, dan juga kemudian ada final state, yaitu untuk menentukan finish state-nya, di mana finish state-nya adalah 3. Lalu untuk string input sama dengan in.next line adalah fungsi untuk memasukkan input. Pada bagian bawahnya, proses transisi menggunakan looping yaitu dengan fungsi while. Ya, dapat dilihat apabila index kurang dari dengan input length atau panjang input, maka akan hilangkan fungsi integer, row sama dengan index sama dengan 0. Dengan integer, column sama dengan column underscore index sama dengan 0, maka akan terjadi perulangan for integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari transisi table length dan i akan bertambah plus nilainya. Mungkin akan langsung masuk ke dalam implementasi programnya saja. Untuk implementasi programnya di sini pertama-tama kita harus memasukkan inputnya dulu. Inputnya itu berupa A atau B. Untuk implementasi pertama yang akan kita jalankan adalah AA, B, AA. A. A. B, A. A.
Nah, untuk inputan AA, BAA, inputannya diterima. Untuk implementasi kedua, kita akan memasukkan input BAA. Nah, untuk implementasi kedua, yaitu inputan BAA juga diterima. Untuk implementasi ketiga, di sini kita akan memasukkan input BBA. Nah, untuk inputan BBA, inputannya ditolak karena tidak berhenti pada finish yang ketiga. Lalu untuk inputan yang terakhir, kita akan memasukkan nilai ABB, AA, BA. Nah, inputan ABB, AA, BA juga ditolak karena tidak berhenti pada final state, yaitu state ketiga. Sekian presentasi dari kami mengenai implementasi DFA pada program bahasa Java. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.